Lo masih ingat kan boneka kecil yang mereka temuin di kamar paling ujung? Yang duduk ngadep ke tembok, ada tulisan untuk adik tercinta dari mama. Nah, setelah kejadian itu, suasana villa makin aneh. Gua udah ngebayangin sih, apalagi kalau yang sensitif kayak Lala udah jerit duluan waktu Randy mau megang itu boneka, fix udah ada energi lain di situ. Benar, setelah dari kamar itu mereka semua balik ke bawah, tapi suasananya berubah. Gak ada yang bercanda kayak semalam. Lala makin pendiam, Randy juga jadi lebih waspada. Damar doang yang masih agak santai, bilang, paling juga boneka bekas anak kecil yang dulu pernah tinggal di sini. Tapi Yoga masih kepikiran suara anak kecil semalam. Suaranya lirih, nangis, dan bener-bener minta tolong. Itu bukan hal yang bisa dianggap biasa, apalagi kalau tempat itu udah kosong puluhan tahun, bro. Nah, sore harinya sekitar jam 5, mereka berempat duduk di ruang tengah sambil ngopi dan ngemil. Tapi Lala tiba-tiba berdiri, jalan ke arah dapur. Gak bilang apa-apa. Yoga awalnya mikir Lala cuma mau ambil air atau apa. Tapi 10 menit, 15 menit, Lala gak balik-balik. Randy nyusul ke dapur dan langsung teriak manggil. Yoga, sini deh, cepetan. Wah, gue udah mulai deg-degan lagi nih. Yoga lari ke dapur dan dia lihat Lala berdiri kaku, ngadep ke tembok. Tepat di depan pintu yang tadi malam Yoga lewatin buat ke toilet. Tubuhnya kaku tapi tangannya gemetar. Dan yang bikin makin parah, dia ngomong sendiri. Suaranya kecil banget, pelan. Tapi anehnya bukan suara Lala. Lebih kayak suara anak kecil perempuan. Yoga ngedekat, denger pelan-pelan. Lala ngomong, "Mak, boneka aku, jangan dibuang, Mak." Terus diam. Terus dia ulang lagi, "Ma, boneka aku, jangan dibuang." Astagfirullah, dia kesurupan. Iya, Damar langsung panik. Dia coba pegang bahunya Lala, tapi Lala langsung mukul balik. Kuat banget, kayak bukan tenaga cewek. Matanya kosong, kayak ngelamun, tapi fokus ke satu titik di tembok. Yoga langsung ambil air putih dan dibacain 2 sebisanya, terus dipercikin ke muka Lala. Dan Lala jatuh terduduk, langsung nangis sekencang-kencangnya. Katanya dia gak inget apa-apa. Yang diinget cuma dia ngeliat anak kecil berdiri di pojok dapur, bawa boneka lusuh, terus ngejak dia main. Ya Allah, jadi anak itu masih tinggal di sana. Kayaknya sih gitu. Dan ini yang bikin makin serang. Setelah Lala sadar, dia duduk di sofa sambil gemeter, terus tiba-tiba ngomong, "Kita harus keluar dari sini malam ini juga." Tapi Damar bilang, "Kita udah bayar semalam lagi. Udahlah, tahan aja. Besok pagi baru cabut." Lala gak jawab. Tapi malamnya semua pada tidur di ruang tengah, bareng-bareng. Gak ada yang berani balik ke kamar masing-masing. Tapi tetap aja, gangguannya gak berhenti. Gue bisa tebak, pasti lebih parah dari semalam. Jam 2:10, Yoga kebangun. Tapi bukan karena suara, tapi karena dingin banget, kayak AC nyala maksimal. Padahal gak ada AC. Dia duduk, ngeliat sekeliling, semua temennya masih tidur. Tapi dari arah tangga ke lantai 2, ada suara langkah kaki kecil pelan banget. Kayak anak kecil lagi jalan pelan. Tok, tok, tok. Bunyi lantai kayu dipijak pelan-pelan. Yoga langsung melek sepenuhnya. Dia nahan nafas. Matanya fokus ke tangga. Dan bener aja, bayangan putih muncul dari atas. Aduh, gua udah gak sanggup nih. Bayangan itu turun pelan, langkah demi langkah. Gak ada suara nafas, cuma langkah kaki kecil yang pelan dan konsisten. Pas sampai ke tangga terakhir, terlihat jelas sosoknya. Seorang anak kecil perempuan, rambutnya panjang, kusut, bajunya putih penuh noda tanah. Tangannya nenteng boneka yang sama kayak tadi malam. Yoga mau teriak, tapi tenggorokannya kunci. Dia cuma bisa ngelihat, tubuhnya gak bisa gerak. Dan si anak itu jalan pelan ke arah Lala, berdiri tepat di depannya. Terus pelan-pelan nunduk dan bisik, "Makasih udah nemuin boneka aku." Habis itu dia jalan balik ke tangga, tapi langkahnya makin pelan, makin lemah, sampai akhirnya hilang di tengah lorong. Bro, ini fix tempat itu bukan sekedar kosong. Itu tempat trauma, tempat luka. Besok paginya mereka langsung cabut. Gak pakai sarapan, gak pikir sisa waktu. Dan waktu mereka balik, Yoga tanya ke pemilik villa yang bantu booking via online. Pemiliknya cuma jawab, "Oh, itu villa warisan. Dulu sempat dihuni keluarga kecil. Tapi anak mereka meninggal waktu kebakaran kecil di kamar. Bonekanya sempat ketemu di puing-puing. Tapi sampai sekarang gak pernah dibuang." Yoga langsung merinding karena dia tahu
boneka itu masih di kamar paling ujung. Gue nggak tahu harus ngomong apa sih. Tapi satu hal, jangan pernah main-main sama tempat yang udah ditinggalin. Dan jangan pernah cuekin insting orang yang sensitif. Lala yang paling peka dan dia yang paling banyak didekatin. Tapi cerita ini belum selesai. Masih ada yang lebih serem di bab 3 tentang siapa sebenarnya anak itu dan kenapa cuma Lala yang diajak main. Gila sih, gue merinding sekujur badan. Buat kalian yang dengerin podcast ini, jangan lupa subscribe dan siap-siap untuk episode selanjutnya karena kita akan bongkar siapa sebenarnya anak kecil itu.